Setiap kisah punya delik, setiap delik punya cerita. Inilah delik kisah, tempat kita menelusuri jejak-jejak kisah yang tak terduga. Siapkan diri Anda karena kisah dimulai sekarang. Pagi itu, Pasar Impres Lubuk Linggau bangun seperti biasa, dengan tumpukan sayur mayur, aroma keringat, dan teriakan pedagang yang berebut rezeki. Tapi ada yang berbeda. Ada sesuatu yang janggal di balik suara-suara rutinitas itu. Bukan harga cabai yang tiba-tiba melonjak. Pagi itu, telinga-telinga yang awas bisa menangkap satu kalimat kasar, diucapkan lantang, menusuk hati, sebuah makian dengan kata-kata kasar. Lidah yang terbakar emosi, telunjuk yang menunjuk dengan penuh kebencian, dan tubuh tinggi besar yang berdiri menantang. Itu adalah Ipung Salon, pria 58 tahun, pemilik salon terkenal di Lubuk Linggau. Duduk di tengah pasar, seolah panggung itu miliknya sendiri. Dan yang menjadi sasaran makiannya bukan orang biasa, bukan pemulung atau anak jalanan. Tapi Siska Sarangheo, seorang waria 39 tahun, YouTuber lokal, selebgram lokal, figur nyentrik dengan tagline ikonik. Coba Sarangheo dulu. Sarangheo berut, tembak dalam. Pagi itu, dua tokoh kota kecil beradu di hadapan banyak orang, seperti pertunjukan wayang yang tak berjudul. Dan semua orang tahu bentrokan ini bukanlah hal yang baru. Keduanya punya sejarah kelam, pertikaian panjang yang tak pernah selesai, masalah kolosal yang siap meledak kapan saja. Dan pagi itu pertengkaran pecah, kata-kata makian berseliweran, tangan-tangan itu menunjuk, menertawakan dan menghina. Lu bencong belagu, sok cantik, sok terkenal, padahal kuli pasar. Penonton menjagokan Ipung, Siska dihujani cemooh, tapi ia hanya balas berkata, tunggu kau, nanti malam. Sejak saat itu, langit Lubuk Linggau seolah berubah warna. Ada sesuatu yang akan terjadi dan malam itu pun datang. Sore hari, Siska menata rencana di dalam kepalanya. Seperti seorang penata rias yang hendak merias wajah terakhir sebelum pertunjukan final. Dia tahu siapa targetnya. Dia tahu di mana tempatnya, dan dia tahu siapa yang bisa ia manfaatkan. Randy dan Dedi, dua pengamen jalanan, dua pemuda lusuh yang hidup dari sisa-sisa empati orang. Mereka tidak punya cita-cita, tapi malam itu mereka punya misi. Siska mendekati mereka dengan tangan penuh janji dan uang di genggaman. Ini 1 juta kalian bagi duo, tapi nanti malam kalian ikut aku. Aku akan lenyapkan si Ipung. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang protes. 1 juta adalah tiket neraka yang mereka anggap sebagai hadiah lotre. Mereka menyanggupi, tertawa, lalu menenggak arak murah di bawah langit patok besi. Lalu mereka bersiap untuk melancarkan aksinya bersama Siska. Tengah malam, rumah salon itu sunyi, lampu temaram, rolling door sedikit terbuka. Ipung sedang tertidur di dalam, lelap, tidak tahu maut menyergap. Siska dan Randy masuk dari depan, Dedi menyelinap lewat belakang. Pintu kamar terbuka, dan di atas ranjang, Ipung Salon terbaring damai, tidak tahu ini malam terakhirnya. Dedi bergerak cepat, sapu tangan beracun menutupi wajah korban. Ipung sempat meronta, lalu senyap. Tubuhnya ditarik, tangan dan kakinya diikat, tubuhnya diseret keluar. Lalu sebuah batu besar menghantam kepala Ipung, pecah dan remuk. Cairan merah mengalir, aroma amis memenuhi udara. Tak puas dengan itu, Siska mengambil sebilah pisau, Dedi menusuk, Randy menusuk. Siska mengambil giliran terakhir. Dengan amarah yang ditahan bertahun-tahun, ia menusuk leher dan perut Ipung. Seolah semua makian pagi itu keluar melalui ujung pisau. Saat Ipung tidak bergerak, mereka melepas tali dan mengikatnya.
Tubuh lelaki itu tergeletak di ruangan kecil itu, tanpa nyawa, tanpa ampun. Pagi berikutnya, pasar impres kembali buka. Roda-roda troli kembali berputar, terpal-terpal dibentangkan, dan tumpukan sayur mulai menghijau di atas meja. Tapi ada satu yang hilang, satu suara, satu wajah yang tak terlihat dan tak terdengar. Ipung. Salon itu masih tutup, tidak seperti biasanya. 3 pegawai Ipung datang membawa kunci cadangan. Mereka masuk dengan ragu, dengan langkah pelan. Di belakang, seorang penambal ban yang biasa nongkrong dekat warung kopi ikut melongok. Dan saat pintu kamar terbuka, teriakan menggema. Ipung tergeletak, tangan membiru, kepala pecah, leher bolong, dan perut robek. Salon itu mendadak menjadi TKP. Polisi datang, garis kuning dipasang. Warga berkerumun, mata-mata terpaku, mulut tak bisa berhenti mengguam. Astagfirullah, siapa yang tega? Tapi jawaban itu tidak datang dari saksi atau CCTV. Jawaban itu datang dari tempat lain, dari sebuah panggung kecil, sebuah hajatan rakyat. Pagi itu, beberapa jam setelah jasad ditemukan, Siska Sarangheo tampil di pernikahan tetangga, bergoyang, tersenyum, bahkan sempat menyapa penggemar. Tidak ada yang menyangka, di balik riasan tebal ada dosa besar di ujung kukunya. Tak lama kemudian, polisi datang, meringkusnya. Siska diam, tidak melawan. Dia tahu pertunjukannya selesai. Di ruang interogasi, Siska duduk dengan riasan yang luntur tapi bibir tetap melengkung. Polisi mengajukan pertanyaan satu persatu dan jawabannya tenang, jelas, tanpa tangisan. Aku bunuh dia karena dia hina aku berkali-kali di depan umum. Makian pagi itu bukan yang pertama. Ipung sudah bertahun-tahun menghina Siska, kadang di pasar, kadang di depan umum, kadang lewat status Facebook. Katanya Siska bukan manusia, bencong tak punya harga diri, waria yang sok ngartis, bahkan kadang dihina saat mengangkut beras. Dia memperlakukan Siska lebih hina dari binatang, dan semua itu disimpan Siska dalam diam. Pagi itu ia tak tahan lagi, ia memutuskan malam itu Ipung harus lenyap. Tapi Siska bukan orang biasa, bukan hanya seleb lokal yang pandai berdandan. Siska Sarangheo adalah nama panggung dari Aprianto, dan Aprianto punya sejarah kelam. 2006, ia pernah melenyapkan seorang pegawai negeri sipil dan dihukum 4 tahun. Saat menjalani hukuman di penjara, ia menikam seorang tahanan dan hukumannya bertambah 1 tahun. Setelah keluar dan masuk lagi tahun 2017 karena mengejar seorang anak kecil dengan pisau dapur. Total 6 tahun hidupnya dalam penjara, tapi tak pernah membuatnya jera. Saat kasus Ipung diungkap ke publik, warga terkejut, tapi tak semuanya heran karena warga tahu track record Siska. Sidang berlangsung cepat. Aprianto alias Siska Sarangheo dituntut pasal 338 dan 340 KUHP, penghilangan nyawa berencana dengan sadisme yang melibatkan orang lain. Ancaman hukuman mati. Di pengadilan, Siska tidak menangis. Dia hanya bilang, "Aku minta maaf, tapi aku tidak menyesal. Dia menghina aku terlalu dalam." Dan saat wartawan menyorot wajahnya, dia tersenyum. Seolah semua ini adalah episode terakhir dari reality show yang ia sutradarai sendiri. Kini Siska mendekam di penjara, bukan lagi sebagai selebgram, bukan lagi sebagai bintang pasar. Akun Instagramnya mati, YouTube-nya sepi. Hanya tersisa kenangan digital tentang seseorang yang pernah menjadi sorotan. Cerita hari ini mungkin sudah berakhir, atau baru saja dimulai. Nantikan kisah-kisah selanjutnya di Deli Kisah. Sampai jumpa.